Dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam badai yang kita ciptakan sendiri. Badai di dalam pikiran, di dalam dada, di dalam batin. Kita marah karena sesuatu yang tak berjalan seperti rencana. Kita kecewa karena orang lain tidak memenuhi harapan. Kita sedih, takut, gelisah, dan di tengah semua itu, kita lupa bahwa emosi bukanlah musuh, bukan pula tuan rumah. Emosi hanyalah tamu. Mereka datang membawa pesan lalu pergi bila waktunya tiba. Namun kita sering memperlakukan mereka seolah-olah mereka pemilik rumah, membiarkan mereka duduk di takhta, memimpin pikiran dan mengarahkan langkah kita. Padahal kebijaksanaan sejati bukanlah mengusir emosi, tetapi belajar menerima mereka tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika sesuatu di luar dirimu membuatmu terganggu, itu bukan hal itu sendiri yang menyakitimu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Begitulah cara seorang stoik memandang emosi. Sebagai sinyal, bukan perintah, sebagai cermin, bukan rantai yang mengikat. Bayangkan hatimu seperti sebuah rumah yang damai. Di dalamnya, pintu selalu terbuka bukan untuk mempersilahkan emosi menguasai, melainkan untuk menyambut mereka dengan sadar. Kemarahan datang, duduk sebentar, lalu pergi. Kesedihan datang, menunduk lalu berlalu. Kau menatap mereka semua tanpa panik, tanpa menolak. Karena ketenangan bukan berarti tak ada ombak, melainkan kemampuan untuk tetap menjadi laut, yang luas meski angin bertiup kencang. Dan di sanalah kekuatan sejati manusia, bukan pada kemampuan menekan perasaannya, melainkan pada keberanian untuk merasakannya tanpa tenggelam di dalamnya. Jadi hari ini mari kita belajar bersama bagaimana caranya menjadi tuan rumah yang bijak bagi setiap emosi yang datang. Bagaimana cara duduk bersama amarah tanpa meledak, menatap kesedihan tanpa karam, dan tersenyum pada ketakutan tanpa tunduk padanya. Inilah perjalanan batin seorang stoik menjadi pengamat yang sadar, bukan korban dari gelombang perasaannya sendiri. Sebuah jalan sunyi menuju ketenangan, di mana emosi bukan lagi penguasa, melainkan tamu yang datang memberi pelajaran, lalu pergi dengan tenang. Ada saatnya dalam hidup, kita tak lagi berperang dengan dunia luar, melainkan dengan badai yang hidup di dalam dada kita sendiri. Bukan orang lain yang membuat kita menderita, tapi cara kita menafsirkan rasa itu. Kemarahan, ketakutan, kesedihan, kecewa, semua itu muncul dari pikiran yang lupa membedakan antara kenyataan dan persepsi. Lihatlah seorang manusia yang dikuasai emosinya. Ia mudah tersinggung, mudah terluka, mudah bereaksi. Ia berlari mengikuti suara hatinya yang bergejolak. Padahal suara itu belum tentu benar, belum tentu jernih. Dalam setiap luapan emosi ada sesuatu yang belum dipahami, dan tugas kita bukan menolak tapi menyadari. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka tentang hal-hal itu. Kata-kata sederhana, tapi begitu dalam. Karena saat kau marah, sebenarnya bukan dunia yang menyakitimu, melainkan pikiranmu sendiri yang memberi makna pada kejadian itu. Bayangkan kau disakiti oleh seseorang. Kau bisa bereaksi dengan amarah, atau kau bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Mungkin ada ego yang terluka, mungkin ada harapan yang tak terpenuhi, mungkin ada luka lama yang tersentuh kembali. Dan ketika kau mulai menyadarinya, emosi itu berubah dari musuh menjadi guru. Emosi tidak perlu dihapus, karena tanpa emosi manusia bukanlah manusia. Tapi emosi perlu dikenali, agar tak mengambil alih kemudi hidupmu. Karena jika kau menyerahkan kendali pada emosi, kau akan menjadi seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh setiap ombak kecil kehidupan. Namun jika kau mulai menyadari bahwa setiap emosi hanyalah tamu, kau tak lagi tergesa menendangnya pergi, juga tak akan mempersilahkannya tinggal terlalu lama. Kau belajar menatapnya dengan mata yang tenang, mata seorang pengamat bukan korban. Marcus Aurelius di tengah segala tekanan sebagai kaisar Roma, menulis, ketika seseorang menyinggungmu ingatlah, dia bertindak demikian karena pikirannya melihat itu benar. Tugasmu bukan membenci, tapi memahami. Sebuah pelajaran lembut tentang kesadaran bahwa di balik setiap tindakan orang lain, selalu ada persepsi yang salah. Dan di balik setiap luka yang kita rasakan, ada keterikatan yang belum kita lepaskan. Ketika kau menyadari hal ini, kau mulai bebas.
bebas dari kebutuhan untuk selalu benar, bebas dari keinginan untuk membalas, bebas dari penderitaan yang lahir karena pikiranmu sendiri. Inilah kebebasan batin yang sejati, bukan karena dunia menjadi tenang, tapi karena hatimu sudah tak lagi bergantung padanya. Setiap kali emosi datang, anggaplah ia seperti tamu yang membawa pesan. Marah datang mungkin karena ada batas yang perlu kau jaga. Sedih datang karena ada sesuatu yang perlu dilepaskan. Takut datang karena ada kepercayaan yang belum tumbuh di dalam dirimu. Dengarkan pesannya, pelajari maknanya, lalu lepaskan dengan lembut. Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi dingin, melainkan latihan untuk menjadi sadar. Sadar terhadap pikiran, terhadap perasaan, terhadap tindakan. Dan dari kesadaran itu tumbuhlah kebijaksanaan. Karena hanya mereka yang mampu melihat dirinya sendiri dengan jernih, yang mampu menatap dunia tanpa terguncang. Bagi seorang stoik, ketenangan bukan berarti ketiadaan emosi, tetapi kehadiran kesadaran di tengah emosi. Kau bisa marah tapi tetap tenang, kau bisa sedih tapi tetap bijak, kau bisa kecewa tapi tetap berbuat baik. Itulah kekuatan sejati, kekuatan untuk tidak kehilangan kemanusiaanmu, meskipun dunia mencoba menarikmu ke dalam kekacauan. Dan ketika malam tiba saat segala hal terasa berat, ingatlah, semua emosi itu sementara. Tidak ada amarah yang abadi. Tidak ada kesedihan yang tak berlalu. Yang perlu kau lakukan hanyalah duduk diam, mengamati mereka datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit batinmu. Kau adalah langit itu, luas, tenang, abadi, dan semua emosi hanyalah awan yang lewat. Kadang gelap, kadang terang, tapi langit tetap langit. Tak pernah benar-benar berubah. Marcus Aurelius pernah menulis, kemarahan adalah seperti batu yang dilempar ke cermin, pecahannya melukai si pelempar. Itulah sebabnya orang bijak tidak menolak emosi, tapi juga tidak tunduk pada mereka. Ia menyambutnya seperti tamu, dengan sopan tapi tanpa memberi mereka tempat untuk tinggal terlalu lama. Bayangkan kamu duduk di ruangan sunyi, dan datanglah emosi satu persatu mengetuk pintu hatimu. Marah datang dengan napas panasnya, takut datang dengan bayangan gelapnya, sedih datang dengan air mata yang belum tumpah. Dan kamu cukup duduk, menatap mereka tanpa penghakiman. Kamu tahu, mereka datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Ketika kamu marah, alam semesta sedang mengujimu. Seberapa kuat hatimu menahan api tanpa membakar dirimu sendiri. Ketika kamu takut, hidup sedang menantangmu seberapa dalam. Keyakinanmu terhadap hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Dan ketika kamu sedih, jiwamu sedang belajar untuk menerima kehilangan dengan elegan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Emosi hanyalah tamu. Mereka datang untuk sementara, dan seperti semua tamu, mereka akan pergi ketika waktunya tiba. Jangan biarkan mereka menjadi tuan rumah dalam hidupmu. Jangan biarkan mereka mengatur arah langkahmu atau mencuri ketenangan dari hatimu. Karena di balik badai emosi selalu ada satu ruang yang tenang, ruang yang tak tersentuh oleh apapun, tempat di mana kebijaksanaan sejati berdiam. Itulah rumahmu, dan tugasmu adalah menjaganya tetap damai, tak peduli seberapa keras dunia di luar berteriak. Hiduplah dengan kesadaran ini, bahwa kamu bukan emosi yang datang dan pergi. Kamu adalah langit, luas, tenang, abadi, dan emosi hanyalah awan yang melintas. Ketenangan bukan berarti tak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap diam, meski petir menyambar di dalam dada. Kau tidak perlu melawan perasaanmu, cukup sadari, sambut lalu lepaskan. Karena yang menguasai dirinya sendiri, telah menaklukkan dunia. Dan kini saat senja mulai turun di hati kita, ingatlah, setiap emosi yang datang bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan pesan yang perlu didengarkan, lalu dilepaskan dengan penuh kasih. Kita bukan marah kita, bukan takut kita, bukan sedih kita. Kita hanyalah saksi yang duduk tenang di tengah semua gelombang itu. Biarkan mereka datang, biarkan mereka pergi, dan biarkan hatimu tetap menjadi pelabuhan yang sunyi. Marcus Aurelius pernah berbisik, tenangkan hatimu dan kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya. Dan di sanalah, dalam keheningan yang jernih itu, jiwa kita akhirnya pulang ke rumahnya yang sejati, ketenangan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ketenangan selalu menjadi temanmu di setiap perjalanan, dan semoga kebijaksanaan menjadi cahaya di setiap langkahmu. Dan inilah pesan lembut dari kedalaman hatimu sendiri. Emosi hanyalah tamu, tapi kamu
adalah rumahnya.